Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah. Kalau kemarin kita sudah membahas mengenai dosa yang di situ siksaannya tidak akan ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung dikasih kontan di dunia. Tetapi pada pertemuan kali ini ketahuilah ada satu dosa yang di situ sebelum dia melakukan dosa kejahatan itu dia sudah tersiksa. Biasanya siksaan itu setelah melakukan dosa. Berdosa, buat kesalahan, baru dia mendapatkan siksaan. Akan tetapi ada satu dosa yang di situ sebelum dia berbuat kejahatan dia sudah tersiksa. Itu adalah al-hasad, iri dan dengki. Orang itu kalau punya penyakit iri dan dengki, hasad, maka dia akan tersiksa hidupnya. Orang kalau punya sifat iri dan dengki, sebelum dia melakukan dosa-dosa yang lain yang mengiringi sifat itu, dia sudah tersiksa. Karena berawal dari iri dan dengki, hasad tersebut akan muncul namimah, akan muncul fitnah, menjelek-jelekan orang lain. Kenapa orang bisa memfitnah orang lain? Bisa menggunjing orang lain? Karena ada iri, ada hasad di dalam hatinya. Dia nggak senang melihat orang lain bahagia. Mentang-mentang dia dulu sekelas dengannya, melihat kemampuannya tidak begitu pandai. Setelah beberapa tahun kemudian kawannya itu sukses, melebihi dirinya, muncul hasad, tidak senang, tidak suka. Itu saja sudah tersiksa dengan sifat seperti itu. Belum dia membuat fitnah-fitnah yang dia tujukan pada kawannya tersebut. Belum dia membuat dosa, dia sudah tersiksa dengan sifatnya tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Iyyakum wal hasad fa innal hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulul nar al-hadab. Takutlah kalian itu pada hasad, iri dan dengki. Karena iri dan dengki itu tuh diibaratkan oleh Rasulullah seperti halnya api yang membakar kayu yang sangat kering. Jadi penyakit hasad, iri, dengki itu menghabiskan amal-amal kebaikan. Kalau ada orang ahli tahajud, ahli jamaah, kok punya sifat iri dengki, punya hasad, maka kebaikan-kebahagiaannya itu akan cepat hilang, cepat habis. Berpindah tempat pada orang yang dia bikin iri. Berpindah. Yang dia hasadi, yang dia bikin iri, biasa-biasa saja ibadahnya. Sedangkan dirinya ahli ibadah. Bikin fitnah, cerita-cerita nggak benar terhadap temannya, terhadap orang lain, terhadap saudaranya. Sehingga pahala tahajudnya pindah pada orang tersebut, pahala sedekahnya pindah pada orang tersebut, pahala hajinya pindah pada orang tersebut. Ikhwani rahimakumullah. Hasad, iri, dengki ini merupakan dosa kedurhakaan pertama yang dilakukan oleh hamba Allah terhadap Tuhannya. Siapa? Ajazil, iblis. Saat Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, belum ditiupkan ruh, sudah terbentuk. Ajazil, iblis melihat, ini bikin apa? Jangan-jangan ini bikin makhluk saingan saya. Masuk melalui hidungnya Adam. Masuk, dicari-cari, diselidiki, ada apanya. Keluar dari duburnya. Setelah keluar, dia merasa tidak ada yang istimewa dari makhluk ini. Kemudian setelah ditiupkan ruh, Allah perintahkan sujud. Semua malaikat sujud kecuali iblis. Muncullah penyakit yang lain, kesombongan. Ana khairum minhu, kata iblis. Saya lebih baik daripada Adam. Berawal dari iri dengki, berawal dari hasad, ketidaksukaan terhadap orang lain, terhadap makhluk yang lain, muncul kesombongan, muncul fitnah, muncul adu domba, mengadu domba. Nabi Adam diadu dengan Allah. Wahai Adam, Allah melarangmu memakan buah huldi. Karena apa? Karena diketakutkan kamu itu akan menjadi malaikat. Atau kalau tidak begitu, kamu akan selamanya di surga. Bikin hoak.
Dari apa? Pertama muncul dari al-hasad, iri dan dengki. Bikin fitnah, memfitnah Allah. Begitu juga manusia. Ikhwani rahimakumullah. Dan hasad, iri, dengki ini merupakan dosa pertama yang terjadi di atas muka bumi ini. Dilakukan siapa? Qabil, anaknya Nabiullah Adam. Di saat Qabil ini mau dinikahkan oleh Nabi Adam dengan siapa? Labuda, saudara kembarnya Habil. Ini Qabil merasa iri. Kenapa saya tidak dinikahkan dengan Iklimah, saudara kembar saya yang lebih cantik? Tidak suka, tidak senang dengan ketetapan Allah, dengan ketentuan Allah, merasa dirinya lebih baik, lebih berhak. Tidak senang melihat Habil mendapatkan perempuan yang lebih cantik daripada Labuda. Muncul apa? Hasad, iri, dengki dengan saudaranya sendiri, Habil. Kemudian apa yang dilakukan? Kejahatan berikutnya, membunuh saudaranya sendiri sekandung, Habil, dibunuh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Betapa banyak penyakit-penyakit, dosa-dosa kejahatan yang berawal dari iri dan dengki, dari hasad. Sehingga Rasulullah katakan, iyyakum wal hasad, takutlah kalian dengan hasad, iri dan dengki. Karena dari berawal iri dan dengki itu muncul dosa-dosa yang lain yang di situ akan menghabiskan amal kita, amal kebaikan kita. Semuanya habis berawal dari ketidaksukaan terhadap kebahagiaan orang lain. Jadi kalau kita melihat ada orang lain mudah tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain, nah sudah itu orang yang punya penyakit hasad. Ada kawannya bisa beli rumah, dia tidak suka, sudah kepanasan, baru melihat saja sudah tersiksa, belum dia bikin fitnah dosa berikutnya. Beli rumah, berapa sih gajinya? Paling juga uang haram. Nah ini muncul lagi dosa berikutnya. Besoknya lagi, 2 bulan kemudian beli mobil baru. Ya, beli mobil baru, dari mana lagi ini duit? Nah, terus dia akan tersiksa kehidupannya. Ikhwani rahimakumullah, iyyakum wal hasad, takutlah kalian terhadap hasad, iri dan dengki, karena itu merupakan awal dari kerusakan yang terjadi di atas muka bumi ini. Qabil membunuh saudaranya sekandung gara-gara penyakit hasad, iri dan dengki. Setelah dibunuh, bingung bagaimana cara memakamkannya, menguburkannya. Sehingga dikatakan para ulama, sebagian mengatakan saking bingungnya dia mengangkat itu jenazah Habil 1 tahun lamanya. Ulama yang lain mengatakan bingungnya dia menguburkan, bagaimana cara menguburkan ini. Selanjutnya ini harus diapakan ini jenazah. Kata ulama yang lain, ba'dul ulama, dipikul itu jenazah 100 tahun. Ini adalah hukuman baginya, tidak bisa dilepaskan. Kemana-mana dibawa, sehingga Allah berikan petunjuk, ada burung gagak berdua bertengkar, kemudian satunya itu mati, baru setelah mati dikuburkan oleh kawannya, baru tahu caranya. Ikhwani rahimakumullah, apa awalnya penyakit itu? Penyakit hasad, dosa iri dan dengki, dan ini bisa menjangkiti siapa saja, baik ulama, baik orang awam, baik orang kaya, baik orang miskin, semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada jaminan dirinya selamat daripada penyakit hasad, iri dan dengki, tidak ada. Mari kita koreksi diri kita. Apakah ada penyakit itu yang ada di dalam diri kita? Kalau kita adalah seorang mukmin, orang yang beriman, tidak sempurna keimanan seseorang sebelum dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau saudara kita, kawan kita mendapatkan kenikmatan, dia bahagia, kita juga harus ikut bahagia. Kawan kita naik pangkatnya, naik jabatannya, kita nggak senang, ada penyakit dalam hatinya. Saudara kita bisa tiba-tiba sukses, perusahaannya banyak, kemudian muncul ketidaksukaan, ada penyakit dalam diri kita, dalam dada kita. Hati-hati. Kalau itu tidak diwaspadai, dibiarkan terus-menerus, akan menjalar pada dosa-dosa selanjutnya yang akan menghabiskan umur dan amal kebaikan kita. Waspadalah. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.